Kamu sudah menikah belum? Belum. Belum. Ya hebatnya. Jadi bukan salah cintanya dan bukan salah cara mencintainya, tapi ketidaksiapan kita untuk kehilangan. Padahal semua yang di dunia ini itu nggak ada yang abadi. Semua yang di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Semuanya itu pasti suatu saat nanti akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast Goresan Kisah. Dengan saya Sahidin dan di samping saya narasumber saya dengan Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Fahmi sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kan channel saya, Din. Kocak banget. Ya nggak apa-apa. Kita ngobrol aja. Oke, biasa Kita aja. ngobrol aja. Jadi ini kan channel saya. Opening. Openingnya sok banget ya gitu. Ya, jadi teman-teman, ini segmen baru di channel Goresan Kisah. Saya sama Mas Sahidin, insya Allah kita akan bikin podcast ya istilahnya. Pertama kali ya. Pertama kali ini. Ini apa namanya, mesti dicatat. Eh, Dan ini spesial karena malam ini kita tag video untuk podcast kita malam hari ini itu spesial karena kita nggak di studio, kita semi outdoor, Gimana nih? posisinya angin gede, hujan gerimis juga nih. Jadi kita sekarang kebetulan lagi di daerah mana nih namanya? Di Gadok ya? Gandong. Gadok. Ya daerah Gadok lah. Pokoknya arah Batu Puncak lah gitu. Jadi kita ada di apa namanya? Kapal kafe. Bukan Kafe kapal. kafe kapal ya? Kafe Ya, kafe kapal ya. Kafe kapal. Ya jadi suasananya lumayan. Tapi berhubung ini sudah direncanakan lama dan ini jadi yang pertama, Momen dari pas juga. mau nggak mau, suka nggak suka kita jalanin. Ya, mudah-mudahan ini jadi sejarah. Sejarah buat kita. Mudah-mudahan jadi Bismillah. sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum like jangan lupa like, komen dan share nanti. Buat supaya kita berdua nih nanti ngobrolnya makin semangat. Semangat dong, semangat. Ya, jadi gimana? Malam ini kita mau ngobrol apa nih? Ya pengen ngebahas ini Pak Fahmi, Mas Fahmi. Saya kan baca-baca itu di Instagram, di TikTok kan ada kasus bahwa ini kasus percintaan lah hebatnya. Anak muda banget. Kasus percintaan. Jadi Boleh. ini kasus baru masih hangat-hangatnya lah. Jadi ini kasus tentang TNI yang bunuh diri, yang gantung diri. Karena alasannya si pihak keluarga si wanita minta mahar sebesar 250 juta. Entah kenapa, atau keberatan apa gimana. Saking cinta banget apa frustasi gitu ya. Sampai kan bunuh diri gitu loh. Kayak gimana ya? Menurut saya Saya ketawa bukan ngetawain tentara yang tadi TNI yang gantung diri loh ya, bukan loh ya. Jadi jangan ada orang gantung gini nanti dikiranya gimana gitu. Terus lanjut. Dari kejadian tersebut gimana ya? Kalau kita mencintai seseorang tuh mungkin tentu saya jangan berlebihan atau sampai kita frustasi bunuh diri. Kalau saya sih, kalau perempuan kita kan keluarga kita omongin baik-baik antara dua belah pihak kan keluarga. Misalnya kalau saya melamar seorang perempuan minta mahar sekian, saya sanggupnya segini, ya mungkin bukan jodoh saya lah ibaratnya gitu. kita carilah yang lain gitu kan. Tapi maaf saya potong dulu nih. Kamu sudah menikah belum? Belum. Belum. Ya hebatnya. Bentar cewek saya minta sekian, saya sanggup gak ya? Gitu. Saya gantung diri nggak ya? Gitu. Gantung diri nggak ya? Iya. Oke, jadi gini.
saya juga sebenarnya berita itu nggak lewat di FYP saya, tapi ada lewat di FYP istri, terus kemudian istri juga sempat eh, apa sempat ngasih tahu lah bahasanya, eh, sempat ngasih tahu ada berita itu, terus kemudian ada beberapa berita lagi di belakangnya, ada berita lagi di belakangnya. Pertama gini, yang jelas kita pasti berduka cita. Jika ada orang meninggal dunia, itu dulu. Jadi jangan nanti kalau kita ketawa dikira kita menertawakan orang yang bunuh diri gitu misalkan. Nggak begitu. Nggak maksud kayak gitu ya. Cuman hebatnya jangan apa ya? Ya. Jangan seperti. Jadi pertama itu dulu, pertama itu. Terus yang kedua, kita coba bedah nih ya di podcast kita yang pertama ini, kita coba bedah, kita coba agak serius. Nggak tahu sih bisa serius apa. Tapi kita coba serius. Sebenarnya kalau menurut saya, kita kan nggak tahu nih. Pertama kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Karena mungkin yang berita kamu dengar pertama ada bahwa si tentara ini itu karena orang tua si perempuannya minta mahar 250 juta ya. Kurang lebih beritanya seperti itu. Ya, tapi saya dapat informasinya juga ternyata ya ini kalau nggak benar nanti biar teman-teman nanti di cross check ya, dibenerin kalau memang salah, kalau memang kurang tepat. Tapi saya dengar katanya ceweknya ini sudah hamil. Sudah hamil? Ya, sudah hamil. Terus ada info lagi yang mengatakan bahwa keluarga perempuan itu nggak minta 250 juta. Kenapa? Karena belum ada lamaran, belum ada apa, katanya begitu. Nah, kalau saya pertama punya sudut pandang begini, bahwa pertama ini yang perlu dicatat, mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, apapun alasannya, itu pasti tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh siapapun. Saya yakin agama apapun juga tidak membenarkan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tidak bisa menghakimi atau tidak boleh menghakimi si tentara ini, gitu ya. Si tentara ini yang kemudian dia bunuh diri. Karena begini juga, Din. Saya berpikir bahwa atau saya memahami bahwa ketika misalkan orang itu bunuh diri sampai di titik bunuh diri, dia punya masalah sampai dia titik dibunuh diri seperti itu, saya yakin pasti masalahnya itu nggak mungkin masalah yang kecil gitu. Kadang ya memang kita semua ini punya masalah, saya tahu kita semua punya masalah, dan kadang mungkin masalah orang lain itu jauh lebih besar daripada kita, gitu kan. Tapi ketika kita menghadapi satu masalah, kadang-kadang problemnya itu bukan masalahnya ini bagaimana yang membuat kita frustasi, tapi ketika masalah ini maju mentok, belakang mentok, mau mundur mentok, samping kanan kiri juga sudah tidak ada yang peduli gitu. Pernah nggak kamu ada di kondisi di mana kamu punya masalah, terus kemudian kamu mau maju tapi nggak bisa, mau mundur mentok juga gitu, kanan kiri tengok kanan kiri juga nggak ada yang bisa bantu gitu. Nah itu rasanya memang bener-bener kayak kayaknya udahlah, kayaknya udah deh, saya udah nggak punya alasan lagi buat hidup, saya nggak punya harapan begitu. Nah kalau saya melihat, meskipun saya juga nggak tahu ini kejadiannya bener, karena tadi beritanya cukup berseliweran kan, cukup berseliweran, saya juga nggak tahu masalahnya benar seperti itu apa enggak. Tapi kalau saya mencoba memposisikan diri sebagai si tentara ini, si laki-laki ini, bukan saya membenarkan bunuh diri, tapi saya coba memahami apa yang dialami. Pertama, kita ngelihat kalau memang benar ceweknya itu sudah hamil, sementara dia itu latar belakangnya tentara. Kita kan sama-sama tahu nih, kalau aparatur negara, baik tentara atau polisi, itu kalau mau nikah itu mesti sidang ini itu segala macam, harus dites ini keperawanan apa segala macam, bahkan cukup panjang lah prosesnya gitu. Cukup panjang. Iya, setahu saya begitu. Ya mungkin teman-teman yang tentara atau polisi
Yang tahu yang jauh lebih tahu nanti komen di bawah gitu ya. Silakan komen. Tapi setahu saya tuh prosesnya cukup panjang. Jadi tidak nggak seperti kita yang sipil nih, misalkan saya kan waktu dulu menikah gitu kan, ya sudah saya ngurus surat-surat ke kelurahan, ke RT, RW, ke kelurahan, minta surat izin nikah, bawa ke KUA, selesai. Tapi kalau setahu saya, kalau dia itu aparatur negara kayak seperti tentara dan polisi lah, seperti itu, mereka harus harus ada menjalanin tes, kemudian ada pengadil apa kayak semacam pengadilannya juga gitu. Bukan pengadilan apa ya? Ya mungkin pengadilan ya istilahnya ya. Nah, mungkin teman-teman yang lebih paham lah kurang lebih. Jadi prosesnya itu intinya prosesnya itu nggak mudah. Ditambah lagi dengan kondisi ceweknya ini atau perempuannya ini dia sudah hamil di luar nikah. Pasti mungkin akan ada sanksi atau apa segala macam yang saya juga nggak tahu, yang kita juga nggak tahu masalahnya. Ditambah lagi satu itu ya, ditambah lagi satu itu. Yang kedua ditambah lagi mungkin ya kalau memang benar. Saya juga bilang sama istri saya enggak, katanya ini keluarganya nggak minta mahar 250 juta karena belum ada lamaran gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu percakapan di sana, mungkin antara si laki-lakinya ini dengan si perempuannya atau cuman sekedar via WA atau gimana gitu kan percakapan mereka, mungkin ya kita nggak tahu kebenaran di dari 250 juta ini benar apa enggak. Tapi kalau memang benar kondisinya seperti itu kan jadi beban pikiran lagi. Ditambah satu ngurusnya sudah tekanan kali ya. Iya, satu sudah cukup susah, ditambah lagi tekanan harus mengumpulkan uang sekian gitu kan. Nah itu kan mau maju kena, mundur juga kena. Kalau seandainya dia nggak mau bertanggung jawab, terus dituntut sama pacarnya, kalau memang benar kasusnya tadi dia itu sudah hamil, gitu kan, itu juga dia akan kena. Dia sebagai profesi juga akan terdampak. Bayangkan kalau misalkan, saya mencoba membayangkan bahwa kalau misalkan si tentara ini dia memang dia jadi tentara itu memang sudah cita-citanya dari dulu gitu misalkan. Terus kemudian dia sudah jadi kita nggak tahu perjuangannya seperti apa. Nah ini diambang karir nih. Dia mau bertanggung jawab juga nggak gampang. Dia mau lari dari tanggung jawab, taruhannya juga, pekerjaannya juga mungkin bisa hilang gitu. Jadi saya pikir ini bukan, saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi balik lagi ke tadi saya bilang bahwa memang apapun itu alasannya, mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri itu tentu sesuatu yang janganlah, tidak baik lah. Pasti semua orang juga nggak menyukainya. Terlepas dari misalkan dia itu tentara atau bukan gitu. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, masa tentara mentalnya segitu sih, masa sampai bunuh diri. Tapi saya juga mau bilang, mungkin kamu berpikir gitu kan? Mungkin kamu berpikir gitu, ini tentara loh, masa kayak kena mental lemah gitu rasanya ya. Tapi ini saya juga mau ngobrol, kebetulan saya punya banyak teman tentara. Ya teman-teman seperti itu. Ya saya cuma mau bilang, mereka juga sama manusia. Mereka juga sama manusia, mereka bukan Superman. Bahkan Superman pun punya depresi, ya kan? Spiderman kehilangan pamannya juga sedih, mentalnya luar biasa. Nah, kalau nonton film ini nggak? Yang Spiderman sama Iron Man itu yang apa sih saya lupa tuh ya, yang udah lama. Saya juga belum nonton sih, cuma lihat saya udah nonton. Itu kan yang Spiderman ditinggal mati Iron Man itu loh. Ya itu pokoknya. Nah itu kan dia juga striknya cukup lama. Nah maksudnya begitu, saya cuma mau bilang bahwa ya manusia super juga mereka punya perasaan. Dan ini saya juga mau bilang sama semua wanita, jangan kalian berpikir bahwa laki-laki itu tidak punya perasaan. Meskipun kami lebih sering menggunakan logika. Ya, benar nggak? Benar. Laki-laki itu bukan makhluk yang tidak punya perasaan, meskipun kita itu lebih sering menggunakan logika. Kita itu juga punya perasaan, kita juga punya emosi, kita juga punya hati. Jadi apa namanya?
Kok bisa sih tentara seperti itu? Ya menurut saya sih bisa-bisa aja. Ya Terus karena dia tetap masih manusia. misalnya kalau misalnya sikap kita untuk mencintai seseorang tuh gimana sih Pak? Nah, kita bahas di ini dulu ya. Tentang masalah, cara ngadepin masalah dulu. Hmm. Kita bahas tentang cara ngadepin masalah. Kan tadi tidak. Terus gimana dong kalau misalkan eh ada masalah kayak begitu, mau maju kita nggak bisa, mundur juga nggak bisa gitu kan? Kita udah kena, maju kena, mundur kena, tengok kanan kiri juga nggak ada yang bisa bantu, terus gimana? Nah, saya cuma mau bilang bahwa seringkali masalah itu cuman butuh cuman butuh waktu, nggak butuh diselesaikan. Atau kalaupun misalkan harus diselesaikan, memang kita tuh nggak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, Din. Dunia ini kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengharapkan dunia ini tuh ideal seperti yang kita mau. Seringkali ya kita harus memilih di antara beberapa pilihan, dan ketika kita memilih satu hal kita harus kehilangan yang lainnya. Jadi kayak orang misalkan nih, contohnya kayak orang kan kalau beli makan aja nih ya ini, orang beli makan itu nyarinya yang banyak, murah, enak. Bener nggak? Benar. Ada 3 pilihan tuh. Pokoknya murah, banyak, enak. Tapi kenyataannya kita tidak bisa memilih tiga-tiganya, Din. Kita hanya bisa memilih 2. Kalau dia enak, murah, pasti sedikit, Din. Bener nggak? Yeah. Bener nggak? Kalau dia enak, banyak, pasti mahal. Mahal. Kalau dia apa namanya, apa tadi ya, mahal, ya apalagi tadi satu saya jadi lupa. Pokoknya mahal. Di antara kan tadi kita nyarinya murah, banyak, sama enak, gitu kan. Nah kalau kita nyari yang murah dan banyak, kemungkinan nggak enak. Kita sering hidup begitu. Ya kan, makanan barang juga seperti itu. Iya, dan banyak hal kadang-kadang. Ya memang kita itu memang harus mau nggak mau mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, dan terkadang ya mau nggak mau kita harus melepaskan sesuatu gitu. Tapi kalau opsinya adalah melepaskan nyawa, ya saya cuma mau bilang, ketika kamu mati, urusan nggak selesai. Mungkin kelihatannya selesai, tapi kita tidak tahu. Apalagi kita Muslim. Kalau kita Muslim, urusan kita setelah kematian itu masih panjang. Kan seperti itu. Itu dulu. Jadi kalau misalkan kita ada masalah yang besar, pertama, mau nggak mau, kita memang harus menyadari bahwa dunia ini tidak seideal yang kita pikirkan. Dunia ini tidak sebaik yang kita kira. Nggak semua yang kita idealkan, nggak semua yang kita mau itu pasti harus terjadi. Terkadang memang kita mau nggak mau harus memilih, dan kita harus kehilangan. Mau nggak mau. Kita harus mau nggak kehilangan. Yang kedua, bahwa seringkali masalah itu memang tidak butuh untuk diselesaikan. Kita itu kadang masalah itu nggak butuh untuk diselesaikan. Kita tinggal jalanin aja. Kita tinggal jalanin aja, biar nanti seiring berjalannya waktu, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Jadi jangan kita juga kemudian menjadi orang yang sombong, merasa ingin menyelesaikan semua persoalan yang ada gitu ya. Karena memang kadang-kadang masalah itu nggak butuh diselesaikan, butuh dijalanin aja. Biarkan nanti sisanya Allah tuh yang ngatur. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan. Kalau sudah mentok ya sudah. Kalau sudah mentok ya sudah. Ya terima. Ya kalau dari POV-nya orang tadi itu ya, misalkan ya kalau memang dia harus kehilangan pekerjaannya atau profesinya, dan juga barangkali dia juga harus kehilangan pacarnya itu tadi, yang penting kehidupan kan masih terus berlanjut kan. Tanpa dia menjadi tentara, kehidupan masih berlanjut. Tanpa dia bersama dengan
orang yang tadi itu kehidupan masih berlanjut. Tapi ketika dia memilih untuk mengakhiri hidup, ya dunia ini selesai buat dia. Sakit nggak? Ya sakit. Ketika misalkan kita menghadapi masalah semacam itu, saya yakin itu bukan perkara yang mudah. Tapi balik lagi, waktu pasti akan menyembuhkan. Itu jadi tentang masalah begitu. Nah terus pertanyaan kamu tadi, kalau kamu bilang eh, kita mencintai seseorang tuh bagaimana? Ya susah ya. Gampang diteorikan, Susah dijalankan. tapi susah dijalankan. Karena gini, cinta itu kita bicara perasaan, Din. Cinta itu kita bicara perasaan. Sementara kalau kita bicara secara teori dan lain sebagainya, itu kita bicara logika. Seringkali kalau cinta kita sudah terlalu besar, logika itu sudah nggak kepake. Oke. Jadi dikasih tahu apapun tetap ngeyel. Nah, jangan pernah ngasih tahu orang yang sedang jatuh cinta. Pasti nggak denger. Itu sama kayak ngasih tahu anak kecil tentang nikmatnya pernikahan. Ya belum, nggak bisa. Jadi ya saran saya tetap cinta itu, Din. Cinta itu kalau kata Sujiwo Tejo, ini ada di buku yang lagi saya tulis juga, saya tulis quote ini bahwa kamu bisa memilih menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa memilih jatuh cinta sama siapa. Itu kata Sujiwo Tejo. Tapi kalau menurut saya nggak begitu setuju. Karena kita bisa memilih jatuh cinta sama siapa. Kita bisa memilih bagaimana kita mencintai. Sebetulnya kita bisa memilih dan kita bisa kita bisa memilih bagaimana kita akan mencintai seseorang. Yang tidak kita bisa adalah menerima resiko dari kita mencintai. Itu yang nggak bisa. Apa resiko terbesar seseorang yang jatuh cinta? Terluka. Hah? Terluka. Terluka itu akibat. Tapi resikonya apa? Kalau resiko terbesar dari orang yang jatuh cinta adalah kehilangan. Nah, masalahnya adalah ketika kita memutuskan untuk jatuh cinta, kita itu nggak siap buat kehilangan. Ya, kita ini bahkan ketika kita bicara cinta itu universal ya. Cinta kepada istri, suami itu sudah pasti pasangan ya. Cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada dunia bahkan. Kamu cinta sama mobil, handphone, itu nggak siap kehilangan. Benar? Jadi bukan salah cintanya dan bukan salah cara mencintainya. Tapi ketidaksiapan kita untuk kehilangan. Padahal semua yang di dunia ini itu nggak ada yang abadi. Semua yang di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Semuanya itu pasti suatu saat nanti akan pergi. Semuanya bisa hilang. Harta bisa hilang. Kalau mau ngomong Los Angeles ya. Nah ini kita agak jauh nih. Kita ngomongnya agak jauh di Los Angeles. Los Angeles kita tahu dalam waktu 2 hari ya. Berapa banyak orang kehilangan harta. Rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Terus kemudian belum lagi kejadian-kejadian yang lain. Kita tahu berapa banyak orang yang ya tadi orang meninggal setiap hari, berapa banyak. Tidak, anak kecil, orang tua dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tuh begitu. Kalau bilang bagaimana caranya mencintai supaya nggak berlebihan dan lain sebagainya, ya tetap ingat, ya persiapkan diri untuk kehilangan aja. Siap-siap kalau memang suatu saat harus kehilangan. Contoh misalkan kamu punya pacar, ya kamu cinta sama dia, ya kamu harus siap kalau
Suatu saat kamu kehilangan dia. Suatu saat kehilangan dia. Baik itu nanti kamu sebelum menikah atau bahkan setelah menikah. Tapi pertanyaan itu tadi, siap nggak kehilangan? Gitu. Gimana? Berat juga ya. Ini pembicaraan udah hampir tengah malam begini nih jadinya nih. Berat juga ya. Salah aja kita bikinnya tengah malam gitu ya. Jadi gimana? Udah nih, gitu aja udah cukup. Ya, jadi gitu Berat ya. teman-teman. eh yang apa namanya? Yang pokoknya ketika kalian eh, memilih untuk jatuh cinta, maka kalian juga harus bersiap jika suatu saat kalian kehilangan apapun yang kalian cintai. Ya, siapapun itu. Kalian harus siap kehilangan. Nah, kabar baiknya lagi nih. Ketika misalkan kita jatuh cinta kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat, kita mungkin akan kehilangan sebentar di dunia, tapi kita berharap akan dibersamakan di akhirat. Nah, itu kalau kita seorang yang Terus mencari yang tepat punya tuh gimana sih ya? Mencari yang tepat gimana? Iya. mencari yang tepat. Ini pembahasannya panjang juga. Gimana caranya mencari yang tepat? Ini sebenarnya saya bahas. Ini nanti kalau saya lagi nulis juga tuh. Kalau selesai, kamu baca di situ dah tulisannya. Jadi yang pertama tuh tentang tadi memilih jatuh cinta, yang kedua adalah caranya memilih pasangan kan. Ya, kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana caranya memilih pasangan yang tepat, ya saya cuman Saran. begini. Kalau di tulisan saya itu, saya belum bilang buku karena memang belum tercetak dan belum jadi. Di tulisan saya nulis bahwa ada quote yang saya juga nggak tahu dari siapa. Saya juga nggak tahu awal itu quote dari mana, tapi saya cuma pernah baca dan nemu itu tulisan bahwa di situ mengatakan bahwa seumur hidup itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang tidak tepat. Ya kan? Seumur hidup itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang tidak tepat. Makanya mencari pasangan yaitu harus memang benar-benar sesuatu yang tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan. Contohnya aja nih, saya di situ saya bikin analogi bahwa misalkan kita pergi perjalanan naik kendaraan, kita naik mobil misalkan, kita bawa mobil, saya nyetir misalkan, terus teman perjalanan kita ini orangnya nggak asik nih, misalkan. Orangnya nggak asik, dimana dia itu kalau contohnya misalkan dia nggak sefrekuensi sama kita, contohnya misalkan selera musiknya beda gitu ya. Selera musiknya misalkan beda. Soalnya misalnya kita tuh sukanya Denny Caknan gitu. Kita sukanya Denny Caknan, dia sukanya Denny Sumargo misalkan gitu kan. Kan beda kan. Kita pengen dengerin lagu, dia pengen dengerin curhatan orang-orang gitu kan. Kan jadi beda. Terus udah lagi misalkan kita punya teman perjalanan, dia itu sepanjang jalan tuh tidur mulu. Tidur mulu. Dia bangun-bangun paling cuma nanya, udah nyampe mana nih? Atau berhenti dulu dong, gue mau kencing gitu. Nggak enak kan, nyebelin kan. Nah, kita perjalanan berkendara dengan teman yang nggak menyenangkan aja, itu waktunya misalkan kita berkendara 10 jam, ya waktunya akan terasa sangat menyebalkan dan akan lama sekali gitu. Nah, beda cerita kalau misalkan kita berkendara dengan orang yang orang yang tepat, orangnya asik, ngobrolnya nyambung, komunikasinya bagus gitu kan. Dia tahu kapan ngajak kita ngobrol, kapan biarin kita untuk istirahat. Dia tahu kapan mesti kapan kita pengen nyetel lagu, kapan kita harus dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau kita perjalanan dengan orang yang tepat, 10 jam itu akan tetap 10 jam. Tapi akan jauh lebih menyenangkan. Kan seperti itu. Makanya
Itulah pentingnya kita memilih pasangan yang tepat. Karena seumur hidup itu adalah perjalanan yang tidak sebentar untuk kita jalanin. Tapi ada tapinya. Itu idealnya. Idealnya. Itu idealnya begitu. Idealnya begitu. Ini bicara pembicaraan tentang misalkan pernikahan, apa yang ada di dalam pernikahan. Suami harus begini, istri harus begitu, laki-laki harusnya begini, perempuan harusnya begitu gitu. Atau misalkan ketika saya juga pernah lihat itu ada satu video dari luar, dia bilang tentang ada anak kecil tuh yang ditanya, menurut kamu bagaimana laki-laki yang ideal itu, katanya kan. Si cewek mengatakan bla 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 macam-macam. Dia yang laki-laki yang menurut ideal menurut dia adalah laki-laki yang tahu kapan harus datang, kapan harus pergi. Kalau saya suruh dia datang, ya dia datang. Kalau dia suruh pergi. Nah, ketika giliran yang satunya ditanya, yang laki-laki ini ditanya, kalau menurut kamu bagaimana? Gitu. Jawabannya luar biasa. Dia bilang bahwa sebenarnya tidak ada laki-laki yang ideal, tapi wanita yang menciptakan itu. Paham nggak? Jadi sama halnya nggak ada wanita ideal, tapi kita nih laki-laki yang menciptakan itu di pikiran kita, bahwa wanita ideal adalah yang cantik. Makanya wanita ideal setiap orang tuh kadang-kadang beda. Soalnya misalnya kita dari fisik aja, misalkan dari fisik. Menurut saya wanita ideal adalah yang nggak terlalu kurus tapi nggak terlalu gemuk, tingginya sekian, kulitnya putih, gini-gini segala macam. Tapi mungkin bagi orang lain, wanita ideal tuh ada, ya menurut saya yang gemuk, yang begini, yang warna kulitnya begini-begini, itu berbeda. Jadi nggak ada sebenarnya. Begitu bukan dengan sifat, nggak ada sifat yang wanita yang ideal. Nah, laki-laki juga sama, nggak ada yang sempurna. Nah, masalahnya adalah tadi, ketika kamu terlalu memilih pasangan yang sempurna, kamu mencari-cari pasangan yang sempurna, ya kata banyak orang mengatakan bahwa ketika kita mencari pasangan yang sempurna, maka selamanya kita nggak akan menikah. Karena nggak pernah ada itu pasangan yang sempurna. Jadi harusnya bagaimana? Ya, kalau menurut saya, pertama, kalau kamu mau nyari pasangan yang mau sama kamu. Yang mau. Tapi kalau misalnya dia mau bukan tipe saya, gimana? Saya nggak mencintai nih, nggak mencintai dia. Ya, berarti dia apa namanya? Kamu nggak mau sama dia ya, berarti jangan, kasihan dia. Dia memilih pasangan yang nggak mau sama dia kan, berarti ya jangan. Intinya adalah kamu kalau mencari pasangan, satu yang mau sama kamu dan kamu mau sama dia. Udah itu. Satu itu dulu. Kalian sama-sama mau apa? Mau ngejalaninnya bareng-bareng, mau menerima kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada kekurangannya nanti ditambahin, ada kekurangannya nanti diperbaiki. Mau saling mendengar, mau saling berbicara. Itu aja, yang mau aja dulu. Nggak usah kita terus kemudian misalkan terlalu, wah saya pengen punya istri yang kayak Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena beliau menjaga pandangan untuk laki-laki begini-begini dan sebagainya. Ya bagus. Cuman masalahnya kamu bukan Sayyidina Ali. Benar nggak? Ya. Karena Sayyidah Fatimah itu hanya cocoknya sama Sayyidina Ali. Gitu. Benar nggak? Ya kalau kamu nggak sekelas itu ya nggak usah terlalu nyari yang ideal harus seperti itu. Cari aja yang namanya sama-sama Fatimah gitu kan. Minimal ada yang sama. Ini anginnya makin gede. Ini mudah-mudahan audionya aman nih, mudah-mudahan nih. Halo, ini anginnya makin gede. Gak apa-apa, kita ini video pertama. Mungkin video ini juga nanti kita mungkin nggak terlalu panjang ya. Ini sebenarnya udah cukup panjang sih. Sejam. Emang ada sejam? Jam 10 kan mulai tadi. Ya, kita memang nggak ada timernya. Nanti kita siapin timer lagi di situ. Ya jadi seperti itu aja. Cara memilih pasangan. Jadi nggak usah terlalu yang ideal. Ya kita yang penting mau sama-sama memperbaiki, mau sama-sama saling menutupi kekurangan, mau menerima kekurangan dan kelebihan kamu.
kamu juga mau menerima kelebihan dan kekurangan dia. Itu aja dulu. Sisanya nanti jalan bareng, dibicarakan. Laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Nah, insya Allah kalau seperti itu berjalan, nah insya Allah. Kalau sudah seperti itu, yang penting nanti berjalan. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Makasih. video ini yang pertama cukup ya. sorry nih, agak gede anginnya nih. Oke, mungkin kita cukupkan aja dulu ya. Jadi kita teman-teman, kita cukupkan aja dulu karena Mas Sahidin juga sudah kehilangan kata-kata, kehabisan kata-kata. Jadi kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bisa nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.